Halo Sobat Mido, video ini adalah tugas UAS dari mata kuliah Geopolitik dan Lingkungan Strategis Keimigrasian. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kasus Rohingya dengan segala permasalahannya. Kelompok kami terdiri dari Mukti Aji, Niza Reza, dan Yosef Silaban. Yuk, mari kita bahas. Untuk yang pertama itu adalah kita bahas tentang mengapa komunitas Rohingya dianggap stateless di Myanmar. Kami ambil referensi dari Chessman tentang how in Myanmar Rohingya became the most persecuted minority in the world, contemporary Southeast Asia, yang menjelaskan bahwa Rohingya dianggap stateless karena Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 di Myanmar secara eksplisit mengecualikan mereka dari kategori warga negara, sehingga mereka tidak memperoleh hak dan perlindungan yang melekat pada status kewarganegaraannya. Selanjutnya, kita bahas tentang bagaimana kebijakan diskriminatif Myanmar seperti Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 memicu eksodus massal. Kami ambil referensi dari SELT tentang Burma's Border, Order, Violence, and Population in Burma, yang menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menetapkan kriteria kewarganegaraan yang diskriminatif, mengukuhkan eksklusi etnis, dan menimbulkan ketidakamanan, sehingga memaksa Rohingya untuk meninggalkan wilayahnya sebagai respons terhadap penindasan sistemik. Selanjutnya, kita bahas tentang bagaimana Indonesia menangani kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh, apa peran UNHCR dan organisasi lokal. Kami ambil referensi dari UNHCR sendiri tentang Rohingya Emergency and Regional Protection Profile, yang membahas tentang pemerintah Indonesia di Aceh bekerja sama dengan UNHCR dan organisasi lokal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan dukungan integrasi meskipun dihadapkan pada tantangan koordinasi serta persepsi masyarakat sekitar yang perlu diselaraskan. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana muncul penolakan masyarakat lokal misalnya demo di Aceh, apa solusi untuk mencegah konflik sosial tersebut? Kami ambil referensi dari Surya Dinata tentang ethnic conflict and social integration in Southeast Asia, yang menjelaskan bahwa penolakan muncul karena adanya kekhawatiran atas beban ekonomi, keamanan, dan perubahan sosial yang dirasakan akibat tiba-tiba kehadiran pengungsi. Solusi potensial tersebut yang bisa kita sampaikan adalah meliputi peningkatan dialog antar komunitas, pemberian insentif ekonomi, dan program integrasi sosial yang inklusif. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana tekanan pengungsi Rohingya yang lebih dari 1 juta orang di Cox's Bazar mempengaruhi ekonomi dan lingkungan Bangladesh. Kami ambil sumber dari Simons K. tentang Cox's Bazar, The Environmental and Economic Impact of the Rohingya Refugee Crisis, yang menjelaskan bahwa konsentrasi pengungsi di Cox's Bazar menekan sumber daya lokal, menyebabkan persaingan ekonomi, dan mempercepat degradasi lingkungan seperti deforestasi serta kerusakan lahan akibat kebutuhan pemukiman darurat. Selanjutnya kita bahas tentang apa risiko jangka panjang jika pengungsi tidak direlokasi atau dipulangkan. Kami ambil sumber dari Kumar R. tentang Protracted Refugee Crisis Challenges and Long-Term Solution, yang menjelaskan bahwa tanpa relokasi atau repatriasi yang aman, risiko jangka panjang meliputi pemeliharaan krisis kemanusiaan, kerusakan sosial ekonomi serta lingkungan, dan potensi pecahnya konflik yang lebih luas baik di negara penampung maupun di daerah asal. Untuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan tim saya. Kan krisis Rohingya. Eh, dalam dalam ASEAN atau dalam perkumpulan negara-negara Asia Tenggara ini mengutamakan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara anggotanya masing-masing, sehingga respon kolektif terhadap krisis dianggap dapat mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan membatasi intervensi bersama. Sehingga dalam hal ini kita tidak seperti mungkin negara seperti Uni Eropa ataupun
ya negara-negara Uni Eropa yang mereka bisa dapat mengintervensi negara satu dan lainnya untuk kepentingan bersama dalam hal itu. Namun dalam uh, ASEAN ini kita lebih mengutamakan prinsip non intervensi uh, sehingga negara-negara dapat mengurus urusannya sendiri tanpa ada intervensi dengan negara lainnya. Namun, jika negara tersebut membutuhkan bantuan dari negara lainnya di ASEAN, maka negara lainnya wajib membantu negara tersebut. Selanjutnya, bagaimana tekanan dari negara Barat seperti halnya Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab dan organisasi seperti mohon maaf sebelumnya negara Barat di sini maksudnya adalah Amerika Serikat ataupun UK. Dalam hari ini UK maupun maaf kami ulangi bagaimana tekanan dari negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat maupun Uni Eropa dan organisasi seperti OKI yang dapat mempengaruhi respon Myanmar. Menurut kami, tekanan eksternal dari negara Barat beserta dukungan organisasi internasional lainnya itu mendorong perhatian global terhadap pelanggaran HAM di Myanmar. Namun, respon Myanmar tetap diwarnai oleh retorika kedaulatan yang kuat dan keterbatasan perubahan kebijakan. Menurut kami, hal ini walaupun terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Myanmar, namun dalam hal ini Myanmar masih cukup tertutup untuk bantuan atau intervensi dari negara luar. Jadi secara tidak langsung negara-negara tersebut tidak dapat melakukan intervensi secara langsung, menerapkan intervensi secara langsung, namun mungkin bisa menerapkan intervensi lainnya seperti pembatasan dalam hal perdagangan atau perekonomian yang dapat membuat Myanmar kesulitan namun secara perlahan. Mungkin tekanan-tekanan eksternal dari negara barat yang bisa dilakukan pada Myanmar adalah seperti itu. Namun secara intervensi secara langsung sampai saat ini belum terlihat adanya intervensi yang cukup signifikan. Karena pada dasarnya saat ini Myanmar sedang dikuasai oleh salah satu dikuasai oleh mayoritas militer, mayoritas setelah sebelumnya terdapat kudeta sehingga mayoritas pemerintahnya dikuasai oleh militer sehingga kedaulatannya yang mereka punya cukup dijaga dengan ketat oleh para tokoh pemerintahan. Kemudian, apakah mungkin Rohingya kembali ke Myanmar dengan aman dan apa syarat politik yang diperlukan? Menurut kami, kepulangan yang aman memerlukan jaminan reformasi kebijakan nasional dari Myanmar sendiri, perlindungan HAM yang menyeluruh, dan mekanisme rekonsiliasi yang melibatkan jaminan keamanan serta kepercayaan antar etnis. Yang mana menurut kami hal ini cukup susah, mengingat uh, mengingat sebelumnya telah terjadi kudeta pada pemerintahannya, lalu perlindungan HAM terhadap para pengungsi tersebut sangat minim sampai saat ini, dan jaminan keamanan dan kepercayaan etnis juga dirasa sampai saat ini sangat kurang dikarenakan mayoritas eh, mayoritas para etnis Rohingya ini dikucilkan dari penduduk di sekitarnya, masyarakat sekitarnya juga. Jadi dirasa sangat susah. Kemudian bagaimana peran militer Myanmar dalam hal ini Tatmadaw dalam menghambat proses perdamaian? Menurut kami dominasi militer Tatmadaw ini dalam politik dan penggunaan kekuatan untuk menekan oposisi memperlemah proses dialog dan perdamaian serta menolak reformasi politik yang inklusif bagi semua kelompok etnis.
Sehingga dikarenakan masih adanya intervensi-intervensi militer tersebut, sangat kembali lagi seperti awal, sangat susah untuk membuat diskusi antar tokoh-tokoh etnis dan tokoh-tokoh publik lainnya, sehingga membuat, proses perdamaian ini cukup alot dan cukup panjang prosesnya, tuh. Menurut kami, eee, mungkin dominasi militernya masih terlalu kuat. Jadi karena dominasi militer masih sangat kuat, yang mana dalam hal ini sebagai salah satu faktor penyebab adanya pengungsi Rohingya, maka mungkin, dominasi ini yang perlu dikurangi dahulu. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Untuk krisis kemanusiaan paling mendalam di dunia, didorong oleh penindasan etnis dan diskriminasi sistemik yang menjadikan mereka minoritas paling teraniaya. Berikut poin-poin penting yang merangkum situasinya. Yang pertama, penindasan dan diskriminasi. Kebijakan diskriminatif di Myanmar seperti Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 telah secara sistematik mengecualikan Rohingya dari status kewarganegaraan, menempatkan mereka pada posisi kerentanan tinggi dan menyebabkan penderitaan serta pelanggaran HAM yang masif. Lalu ada ketergantungan pada bantuan kemanusiaan. Sebagian besar pengungsi, sekitar 90%, sangat bergantung pada bantuan pangan dan dukungan dari PBB. Ini menunjukkan betapa krisis ini tidak hanya bertambah pada dimensi politik, tetapi juga ekonomi dan kesehatan serta kesejahteraan. Lalu ada poin eksodus skala besar. Sejak operasi militer Myanmar pada tahun 2017, lebih dari 750.000 warga Rohingya telah mengungsi ke negara-negara tetangga. Hal ini menciptakan tekanan luar biasa bagi negara penampung dalam hal sumber daya dan stabilitas sosial ekonomi. Pada poin respon regional, meski jumlah pengungsi ini yang diterima relatif lebih kecil, Indonesia juga telah menampung lebih dari 1.500 pengungsi, terutama di Aceh, sebagian besar dari upaya respon kemanusiaan. Namun, penampungan ini menunjukkan tantangan tersendiri dalam hal integrasi dan penerimaan oleh masyarakat lokal. Secara keseluruhan, situasi Rohingya memerlukan solusi yang holistik dan inklusif, mulai dari reformasi kebijakan di Myanmar, peningkatan kerjasama regional, hingga dukungan internasional yang seimbang antara kedaulatan negara dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Krisis ini menuntut pendekatan jangka panjang yang tidak hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada penyelesaian struktural untuk mengembalikan martabat dan keamanan bagi etnis Rohingya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok yang membahas tentang masalah isu Rohingya dengan segala permasalahannya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.